Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Taruna Muda Polteknik Angkatan 54. Nama Samal Faridzi, STB 3882. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif. Membuat sebuah kalimat tentu bukan hal yang sulit bagi teman-teman. Namun, apakah kalimat yang dibuat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Pada dasarnya, sebuah kalimat dapat dibentuk oleh klausa yang terdiri atas subjek dan predikat dengan penambahan objek, pelengkap maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca, titik, tanya, atau seru. Jika tidak tepat, penambahan-penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang dibuat menjadi tidak efektif. Selanjutnya, kita masuk pada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita bicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD. Selanjutnya kita masuk pada syarat kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat dapat dikatakan efektif atau tidaknya. Yang pertama, yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat yang paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghamburkan kata-kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur kalimat. Hal pertama yang perlu kita jadikan perhatian yaitu kesepadanan struktur atau pengertiannya adalah struktur yang lengkap dan hal pemakaiannya. Kita pastikan membuat kalimat yang terdapat unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. Contoh kalimat efektif dan tidak efektifnya yaitu untuk seluruh hadirin dimohon datang di waktu yang tepat. Nah, ini kalimat yang tidak efektif. Yang efektifnya yaitu seluruh hadirin dimohon datang tepat waktu. Jadi waspadalah pada pemakaian konjungsi yang ditempatkan sebelum predikat, sebab dapat membuatnya jadi luasan subjek. Yang kedua, kehematan kata. Lantaran di antara syarat suatu kalimat dikatakan efektif yaitu tidak bertele-tele dan ringkas, maka kita tidak diperkenankan menulis kata-kata yang maknanya sama dalam suatu kalimat. Terdapat 2 hal yang dapat dikatakan suatu kalimat adalah kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Pertama yaitu terkait penggunaan kata jamak, serta yang selanjutnya yaitu terkait kata-kata sinonim. Untuk terhindar dari hal tersebut, maka saya akan membacakan contoh tentang kekeliruan dalam kata jamak dan penggunaan sinonim yang membuat suatu kalimat menjadi tidak efektif. Contoh dari kata jamak, saya akan membacakan contohnya. Para murid-murid tengah menghadapi tes ujian masuk perguruan tinggi. Itu katanya tidak efektif. Yang efektifnya itu murid-murid tengah menghadapi tes ujian masuk perguruan tinggi. Jadi adanya ketidakefektifan pada kalimat di atas yaitu kata para yang menunjukkan jumlah jamak, sedangkan murid-murid pula menunjukkan jumlah murid yang lebih dari 1. Sehingga kita hapus saja salah satu dari kata keduanya padahal jamak tersebut. Contoh dari kata sinonim, saya akan membacakan contohnya yaitu Ani masuk ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif. Yang efektifnya yaitu Ani masuk ruang kelas. Jadi adanya ketidakefektifan pada contoh kalimat tersebut yaitu ketika terdapat kata masuk dan frasa ke dalam yang sama-sama menunjuk arti sama. Akan tetapi kata masuk lebih sesuai menjadikan kalimat tersebut efektif lantaran sifatnya yaitu kata kerja serta bisa dijadikan predikat.
Sedangkan apabila ingin menghilangkan kata masuk dan memulai kata ke dalam berari ia ke dalam ruang kelas. Kalimat tersebut terkesan rancu karena tidak ada predikat dan tidak bisa dikategorikan kalimat efektif sesuai prinsip kesepadanan kata. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Ciri-ciri yang satu ini berhubungan dengan imbuhan dalam kata-kata yang terdapat pada suatu kalimat. Menurut kedudukan di dalam kalimat tersebut, pada pokoknya kalimat efektif mestilah terdapat imbuhan konsisten dan paralel. Apabila pada suatu fungsi dipakai imbuhan me, maka berikutnya imbuhan yang sama dipakai untuk fungsi yang sama. Contoh kalimatnya itu perihal yang perlu menjadi perhatikan terkait masalah sampah, yaitu cara membuang, mengelola serta memilahan. Itu tidak efektif. Yang efektifnya perihal yang perlu menjadi perhatian terkait masalah sampah, yaitu cara membuang, mengelola, dan memilahnya. Yang keempat, ketegasan makna. Tidak seterusnya subjek mesti ditempatkan pada awal kalimat. Akan tetapi, untuk peletakan subjek memang sepatutnya selalu dalam predikat. Namun begitu, dalam beberapa contoh, kalian boleh saja mendapatkan keterangan pada awal kalimat supaya terdapat kesan menegakkan. Hal tersebut supaya membaca bisa secara langsung paham akan gagasan utama pada kalimat tersebut. Biasanya kita dapat menjumpai penegasan kalimat pada jenis kalimat larangan, perintah, maupun anjuran yang biasanya diikuti partikel lah ataupun. Contoh kalimatnya yaitu kamu bersihkan jendela rumah supaya bersih. Itu tidak efektif. Efektifnya yaitu bersihkan jendela rumahmu supaya bersih. Itu efektif. Yang kelima, kologisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif yang paling akhir sangat penting, yaitu terkait kologisan kalimat yang kita tulis. Peran kologisan pada suatu kalimat sangatlah penting supaya tidak terkesan ambigu pada kalimat. Oleh karena itu, susunlah kalimat dengan gagasan yang gampang untuk dipahami dan masuk akal supaya membaca bisa dengan gampang, juga untuk memahami makna pada kalimat tersebut. Contoh kalimatnya, kepada ibu kepala sekolah, tempat dan waktu kami persilahkan. Itu tidak efektif. Yang efektifnya yaitu ibu kepala sekolah dipersilakan menyampaikan pidato sekarang. Yang keenam, kepaduan. Kalimat efektif mempunyai kepaduan pernyataan yang bertujuan supaya informasi yang diutarakan tidak terpecah-pecah. Contoh kalimatnya, Ani bercerita tentang pengalaman di desa. Itu tidak efektif. Yang efektifnya yaitu Ani bercerita pengalaman di desa.